Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afrinda Fitri dari kelas Tadris IPA. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme evolusi. Perbedaan evolusi berdasarkan pandangan Darwin, Lamarck, dan Weismann. Yang pertama, evolusi menurut Darwin. Darwin menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Sedangkan menurut evolusi Lamarck, yaitu bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Sementara evolusi menurut Weismann adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Selanjutnya, tahap asal mula kehidupan berdasarkan teori Darwin. Terdapat 3 teori. Yang pertama, teori abiogenesis, menyatakan bahwa asal mula organisme hidup adalah karena zat yang tak hidup atau merupakan kejadian spontan. Teori biogenesis menyatakan bahwa asal-usul kehidupan adalah karena sel-sel hidup yang sudah ada sebelumnya atau suatu organisme. Teori evolusi adalah teori yang membahas bagaimana makhluk hidup dapat berkembang, asal-usulnya, serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Proses terbentuknya fosil sebagai bukti bentuk kehidupan di masa lalu. Yang pertama, ada organisme yang telah mati atau terkubur. Seperti bisa kita ketahui bahwa fosil terjadi karena adanya sisa-sisa mikroorganisme yang telah mati atau terkubur. Yang kedua, jasad dari mikroorganisme tersebut tertimbun di daerah yang minim dengan oksigen. Setelah adanya mikroorganisme yang mati, jasad dari makhluk hidup yang telah mati tersebut akan tertimbun. Tertimbunnya jasad ini berada di daerah yang minim akan oksigen atau daerah yang sedikit kandungan oksigennya. Yang ketiga, terjadi dalam waktu yang lama. Salah satu proses terjadinya fosil ini adalah jasad yang tertimbun dalam jangka waktu yang lama. Memang untuk menjadikan sebuah fosil memerlukan jangka waktu yang lama, bahkan bisa saja hingga bertahun-tahun lamanya. Bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. Yang pertama ada masa Arkeikum, di mana masa ini merupakan masa yang paling tua diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga masih dalam proses pembentukan. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil, secara berangsur-angsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme. Masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga masa sekunder, diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil dan mulai muncul beberapa hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, dan gajah purba mamut. Masa Neozoikum. Pada masa ini, hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Di mana zaman tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, sedangkan zaman kuarter yaitu dibagi dalam 2 kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Kelemahan teori evolusi secara ilmiah. Harun Yahya menjabarkan ada 2 bukti ilmiah yang mengatakan bahwa evolusi adalah sebuah kebohongan. Bukti yang pertama yaitu evolusi tidak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein dihasilkan karena sebuah protein merupakan unsur paling penting dalam makhluk hidup. Tidak mungkin muncul dengan sendirinya dan membutuhkan protein lain agar dapat menciptakan protein baru. Bukti yang kedua yaitu dari fosil. Menurutnya, tidak ada fosil yang menghubungkan suatu makhluk hidup dengan nenek moyangnya. 3 rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori evolusi Darwin. Yang pertama, August Weismann. Menurutnya, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetika suatu organisme.
Variasi yang diwariskan induk kepada keturunannya diatur oleh faktor genetik, bukan faktor lingkungan. Yang kedua, menurut Thomas Henry Huxley, ia mendukung teori evolusi Darwin karena tidak memberikan kepercayaan pada teori lain. Ia mencetuskan paham agnostisisme yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang ketiga, D.H. Scott. Ia menyatakan bahwa teori evolusi datang untuk menjadikan sebuah teori baku. Kita tidak mungkin dapat melepaskan diri dari teori ini meskipun hanya sebagai bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah As-Sod ayat 71-72, yang artinya yaitu, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 11. Kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan penciptaan manusia ini dengan menggunakan kata qad yang sebelumnya didahului dengan tam yang memiliki fungsi penegasan lam takkid. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Kahf ayat 16. Demikianlah Allah menegaskan kekhususan penciptaan manusia. Namun, orang-orang sesat yang tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran menuduh Al-Quran bohong karena menurut mereka manusia tercipta sebagai hasil dari evolusi makhluk hidup lainnya. Makhluk yang mendahului wujud asli manusia ini mereka sebut sebagai bapak bagi setiap binatang menyusui. Akan tetapi, kebohongan mereka akhirnya terbongkar juga. Pada tahun 1986, ketika para ahli arkeologi menemukan sebuah fosil kera di Afrika, mereka menyimpulkan secara tegas tanpa ada keraguan bahwa antara kera dan manusia tidak ada hubungan sama sekali dalam asal penciptaannya. Lihatlah bagaimana kebenaran senantiasa unggul di atas kebatilan. Al-Quran sendiri ketika menceritakan tentang penciptaan manusia, petunjuk yang terkandung di dalamnya mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Sekianlah materi tentang mekanisme evolusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.